Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam saat teduh pagi dengan renungan pagi, edisi Rabu 19 Agustus 2020. Tema kita saat ini keluarga, dari Kejadian 43 ayat 24 sampai 34. Mari kita siapkan hati, kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, mengizinkan kami lagi menikmati hari ini. Mengawali kehidupan kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, dan kami mengerti kebenaran firman-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 43 ayat 24 sampai 34. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hamba-Mu, ayah kami, ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Keluarga tosang rapuh, tema kita saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, anak generasi 90-an harusnya sudah tak asing lagi dengan sinetron bertema keluarga Cemara. Ya, sinetron yang ditayangkan sejak tahun 1996 hingga tahun 2004 di salah satu stasiun swasta tanah air, dan memang begitu berkesan bagi masyarakat. Sinetron ini menceritakan mengenai kehidupan satu keluarga, tentang bagaimana mereka hidup mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Hal yang sama dalam diri Yusuf, bagaimana ia mempertahankan keluarganya tanpa harus dendam dengan perlakuan saudara-saudaranya. Kelemah lembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah, terutama kepada adiknya Benyamin. Yusuf ingin memastikan bahwa adiknya berada dalam kondisi sehat walafiat. Keinginan Yusuf sangat wajar mengingat dia dan Benyamin memiliki ibu kandung yang sama, yakni Rahel. Ia tidak ingin saudaranya mengalami nasib seperti dia yang dijual kepada para pedagang dari Midian untuk menjadi budak.
Jadi karena itulah ia memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk membawa adiknya ke Mesir. Yusuf sangat merindukan adiknya. Ia menangis ketika melihat Benyamin adiknya dalam kondisi segar bugar tanpa kekurangan apapun, sehingga ia perlu untuk meninggalkan ruangan agar dapat melampiaskan emosinya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada bagian ini kita dapat belajar bahwa sekalipun ada masalah yang pernah melukai hati kita selama menjalani kehidupan keluarga, namun hal itu dapat tertutupi oleh adanya pengampunan yang dapat mengantar kita untuk kembali membangun keutuhan kehidupan sebagai satu keluarga yang utuh dalam kemurahan Tuhan. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami akui bahwa hidup dalam keluarga harus dijaga keutuhan, cinta kasih. Ketika ada pergumulan, masalah dan pertentangan, seharusnya kami terus saling mengampuni dan membangun relasi hubungan dalam kasih Tuhan, sehingga keutuhan keluarga tetap terjalin dengan baik. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Di tengah-tengah hidup kami hari ini menjalani kehidupan, kami mohon pertolongan dan kasih Tuhan menaungi kami dengan sayap pengasihan Allah, dan kami bekerja melaksanakan tanggung jawab kami hari ini dengan baik. Kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari setiap gangguan dan halangan. Kami bersyukur untuk sukacita saudara-saudara kami, ulang tahun kelahiran, pernikahan, sembuh dari sakit, berkat-berkat yang mereka terima. Sempurnakan syukur mereka, ya Tuhan. Yang mengalami duka yang dalam, Tuhan hiburkan. Yang mengalami sakit penyakit, Tuhan pulihkan. Yang mengalami gangguan ekonomi, tekanan, kesulitan, Tuhan tolong mereka dan topang dalam kasih-Mu. Kami mendoakan semua yang menjadi garda terdepan di tengah-tengah bangsa dan negara ini dalam pandemi COVID-19. Berkati mereka semua berjuang dengan baik. Kami pun berjuang menjaga dan melindungi diri kami masing-masing dan keluarga kami. Kami mendoakan pemerintah kami, Tuhan berkati, berikan hikmat, akal budi, pengertian, dan selalu mengayomi kami dengan baik, dan mengantar kami untuk keluar dari pandemi COVID-19. Peliharakan kehidupan kami hari ini, jagalah kami ya Tuhan, jauhkan kami dari virus corona, dan imun kami tetap kuat, tubuh kami tetap sehat, dan bersukacita terus memuliakan Allah. Ini doa dan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan memberkati.